Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Gina akan mengulang pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikro Islam untuk tugas akhir semester. Efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Ibu dosen Fitri Zikrayah MESY. Ruang lingkup, pertukaran dan keseimbangan konsumsi, kesejahteraan sosial, efisiensi dan keadilan, perbandingan konsepsi optimal solution di antara ketiga sistem. Pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu merujuk pada proses di mana individu bertukar barang atau jasa untuk mencapai keseimbangan. Diagram Edgeworth-Box. Misalkan ada dua teman, A dan B. Mereka memiliki preferensi berbeda terhadap dua barang, yaitu mainan dan buku. Teman A lebih suka mainan, sedangkan teman B lebih suka buku. Mereka pun memutuskan untuk melakukan pertukaran barang untuk saling memenuhi preferensi masing-masing. Diagram Edgeworth menggambarkan distribusi optimalisasi dari dua barang antara dua individu dalam situasi pertukaran. Titik optimalnya ketika dua individu mencapai kepuasan maksimal berdasarkan preferensi mereka, dan juga dapat melihat trade-off antara buku dan mainan yang mereka miliki, serta mencari titik pertukaran yang saling menguntungkan. Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh individu, keluarga, dan komunitas. Konsep ini membahas strategi untuk mengubah komunitas berdasarkan manajemen masalah sosial yang ada. 1. Utility Possibility Frontier. Kurva UPF atau utility pribadi dan fasilitas umum mencerminkan trade-off antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Misalkan, di sini ada dua anggota keluarga, A dan B, yang harus memutuskan bagaimana membagi tugas rumah tangga. Jika satu anggota keluarga lebih memilih memasak daripada membersihkan rumah, dan sebaliknya, maka kurva UPF akan muncul ketika keduanya mencapai kesepakatan yang optimal, di mana keduanya mendapatkan manfaat maksimal. Kedua, Production Possibility Frontier, PPF atau batas kemungkinan produksi, yang menggambarkan tentang efisiensi, biaya kesempatan, dan trade-off dalam produksi. Misalkan di sini ada seorang pembisnis roti memiliki sumber daya terbatas seperti tenaga kerja, bahan baku, dan waktu. Dia harus memutuskan seberapa banyak roti dan kue yang akan diproduksi. Jika dia memilih untuk memproduksi lebih banyak roti, maka produksi kue akan berkurang. Dan sebaliknya, kurva PPF akan muncul ketika dia mencapai keseimbangan optimal antara produksi roti dan kue berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Ketiga, kurva iso-welfare, konsep yang mengevaluasi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan, pemerataan akses terhadap layanan sosial, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Semakin tinggi tingkat kesejahteraannya, semakin tinggi pula iso-welfare atau semakin ke arah kanan. Misalkan ada seseorang yang dalam kesehariannya bercakap menggunakan kalimat bahasa Inggris sehari-hari, seperti sapaan, tanya jawab, meminta maaf, meminta dan menawarkan bantuan, serta ucapan selamat. Hal ini
membantu dalam berkomunikasi dengan orang asing atau dalam lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris. Dengan kata lain, ISO welfare-nya akan terus meningkat. 4. Maksimalisasi UPF dan PPF. PPF dan UPF mencerminkan trade-off antara berbagai pilihan karena keputusan memengaruhi tingkat kesejahteraan sosial. ISO welfare juga akan mempertimbangkan distribusi hasil produksi dari PPF dan UPF. Maksimalisasi UPF dan PPF untuk mencapai tingkat maksimal dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi produktivitas, perangkat lunak, manajemen keuangan, atau platform pembelajaran online dapat membantu meningkatkan efisiensi dan memperluas peluang dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu dalam penerapan UPF dan PPF. 5. Pareto efisiensi. Efisiensi Pareto tercapai ketika alokasi sumber daya dapat ditingkatkan untuk satu pihak tanpa merugikan pihak lain. Misalkan terdapat dua orang, A dan B, yang membagi sumber daya tertentu seperti waktu atau uang. Jika pihak A mendapatkan manfaat tambahan tanpa mengurangi manfaat yang diterima oleh pihak B atau sebaliknya, maka alokasi sumber daya tersebut dianggap berada pada kurva Pareto. Namun, jika salah satu pihak harus merugi agar pihak lain mendapatkan keuntungan tambahan, maka alokasi sumber daya tersebut di luar kurva Pareto. Efisiensi dan keadilan. Efisiensi yaitu menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai kesejahteraan maksimum. Keadilan yaitu prinsip yang memperhatikan distribusi pendapatan yang adil dan pemerataan di antara anggota masyarakat. Penerapan efisien yaitu ketika pengusaha menggunakan teknologi modern dan praktik bisnis yang efisien untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya rendah tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penerapan dalam keadilan yaitu prinsip zakat, infak, dan sedekah untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan bagi golongan yang kurang mampu. Pendistribusian pendapat yang adil juga merupakan bagian dari keadilan dalam ekonomi mikro Islam. Perbandingan konsepsi optimal solution di antara ketiga sistem. Sistem kapitalisme. Dalam kepemilikan kapitalisme pribadi, tujuannya yaitu keuntungan, pengaturannya dalam pasar bebas, prinsip bisnisnya yaitu profitabilitas. Sistem sosialisme. Dalam kepemilikan sosialisme yaitu kolektif atau negara, tujuannya kesetaraan, pengaturannya yaitu perencanaan sentral, prinsip bisnisnya kesejahteraan bersama. Sistem Islami. Dalam kepemilikan sesuai syariah, tujuan keadilan dan kesejahteraan, pengaturannya syariah, dan prinsip bisnisnya yaitu etika dan syariah. Superioritas sistem ekonomi Islam merujuk pada keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, seperti keadilan, etika bisnis, keseimbangan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas. Materi kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada yang telah menonton. Saran dan kritik kalian sangat berguna untuk Kina. See you.